Dalam Islam, mengembangkan potensi dan bakat anak adalah amanah yang besar. Berikut adalah cara-cara melejitkan potensi dan bakat anak dalam perspektif Islam. Menanamkan akidah yang kuat. Tauhid, ajarkan anak tentang keesaan Allah SWT sejak dini. Kenalkan mereka kepada Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Rukun iman dan rukun Islam, ajarkan rukun iman dan rukun Islam sebagai pondasi agama. Kisah Nabi dan Rasul, ceritakan kisah-kisah Nabi dan Rasul sebagai teladan dalam kehidupan. Menciptakan lingkungan yang islami. Rumah sebagai madrasah pertama, jadikan rumah sebagai tempat belajar agama yang utama. Biasakan membaca Al-Quran, berzikir, dan melaksanakan salat berjamaah. Teman yang saleh, perhatikan lingkungan pergaulan anak. Usahakan anak berteman dengan teman-teman yang saleh dan salehah. Media yang positif, batasi akses anak terhadap media yang negatif dan tidak mendidik. Pilihkan tontonan dan bacaan yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mengenali dan mengembangkan potensi anak. Observasi dan perhatian, amati minat dan bakat anak sejak dini. Perhatikan apa yang mereka sukai dan kuasai dengan baik. Fasilitasi dan dukungan, berikan fasilitas dan dukungan yang dibutuhkan anak untuk mengembangkan potensinya. Daftarkan mereka ke kursus atau pelatihan yang sesuai. Motivasi dan apresiasi, berikan motivasi dan apresiasi atas setiap usaha dan pencapaian anak. Jangan membandingkan mereka dengan anak lain. Mengajarkan akhlak mulia, adab, ajarkan anak tentang adab yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti adab berbicara, makan, berpakaian, dan bertamu. Jujur dan amanah, tanamkan nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam diri anak. Kasih sayang dan toleransi, ajarkan anak untuk menyayangi sesama makhluk Allah dan menghormati perbedaan. Mendidik dengan cinta dan kesabaran. Kasih sayang, berikan kasih sayang yang tulus kepada anak. Jangan bersikap kasar atau otoriter. Kesabaran, bersabar dalam menghadapi tingkah laku anak yang kadang menjengkelkan. Ingatlah bahwa anak masih dalam proses belajar. Doa, panjatkan doa kepada Allah SWT agar anak diberikan petunjuk dan kemudahan dalam mengembangkan potensi dan bakatnya. Dengan menerapkan cara-cara di atas, diharapkan potensi dan bakat anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang saleh, cerdas, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Potensi anak sangat beragam dan unik. Berikut adalah beberapa contoh potensi yang bisa dimiliki seorang anak. Kecerdasan intelektual IQ, kemampuan akademik, unggul dalam mata pelajaran tertentu seperti matematika, sains, bahasa, atau sejarah. Logika dan analitis, mampu berpikir logis, menganalisis masalah, dan menemukan solusi. Memori kuat, mudah mengingat informasi, fakta, dan detail. Kecerdasan emosional EQ. Empati, mampu memahami dan merasakan emosi orang lain. Pengendalian diri, mampu mengendalikan emosi dan reaksi diri sendiri. Keterampilan sosial, mudah bergaul, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan orang lain. Kecerdasan spiritual ESQ. Kesadaran diri, memahami nilai-nilai dan tujuan hidup. Moralitas, memiliki prinsip moral yang kuat dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Koneksi dengan Tuhan, merasakan kedekatan dengan Tuhan dan memiliki keyakinan yang kuat. Bakat seni dan kreativitas. Musik, bermain alat musik, bernyanyi, menciptakan lagu. Seni rupa, menggambar, melukis, membuat patung, kerajinan tangan. Menulis, membuat cerita, puisi, artikel. Drama dan teater, berakting, menari, menyutradarai. Bakat fisik dan motorik. Olahraga, unggul dalam cabang olahraga tertentu seperti sepak bola, basket, renang, bulu tangkis. Menari, menguasai berbagai jenis tarian. Koordinasi, memiliki koordinasi tubuh yang baik dan gerakan yang lincah. Bakat linguistik, kemampuan berbahasa, menguasai banyak bahasa, mudah belajar bahasa baru. Komunikasi, mampu menyampaikan ide dan gagasan dengan jelas dan efektif. Public speaking, percaya diri berbicara di depan umum. Bakat interpersonal, kepemimpinan, mampu memimpin dan menginspirasi orang lain. Negosiasi, mampu menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan. Kerja sama, mampu bekerja dalam tim dan berkontribusi secara efektif. Bakat numerik, matematika, unggul dalam perhitungan dan pemecahan masalah matematika. Statistik, mampu menganalisis data dan membuat prediksi. Keuangan, memahami prinsip-prinsip keuangan dan investasi.
Setiap anak memiliki kombinasi potensi yang unik. Tugas orang tua dan pendidik adalah mengenali, mengembangkan, dan mengarahkan potensi tersebut agar anak dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak ada satu potensi anak yang bisa dikatakan paling penting secara mutlak. Setiap potensi memiliki nilai dan peranannya masing-masing dalam membentuk individu yang utuh dan sukses. Namun, jika harus memilih beberapa aspek yang sangat krusial, berikut adalah beberapa di antaranya. Kecerdasan emosional, EQ. Mengapa penting? EQ memungkinkan anak untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri serta berempati terhadap orang lain. Ini sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat, mengatasi konflik, dan mencapai tujuan jangka panjang. Implikasi, anak dengan EQ tinggi cenderung lebih sukses dalam kehidupan sosial, akademis, dan profesional. Mereka lebih mampu bekerja sama, memimpin, dan beradaptasi dengan perubahan. Kecerdasan spiritual, ESQ. Mengapa penting? ESQ memberikan landasan moral dan etika yang kuat. Ini membantu anak untuk memahami makna hidup, mengembangkan nilai-nilai positif, dan membuat keputusan yang bijaksana. Implikasi, anak dengan ESQ tinggi cenderung lebih bertanggung jawab, jujur, dan memiliki integritas. Mereka juga lebih mampu mengatasi stres dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Mengapa penting? Di era informasi yang serba cepat, kemampuan berpikir kritis dan kreatif sangat penting untuk memilah informasi, memecahkan masalah, dan menciptakan inovasi. Implikasi, anak yang mampu berpikir kritis dan kreatif cenderung lebih adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di dunia yang terus berubah. Keterampilan sosial dan komunikasi. Mengapa penting? Keterampilan sosial dan komunikasi memungkinkan anak untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif, membangun hubungan yang sehat, dan bekerja sama dalam tim. Implikasi, anak yang memiliki keterampilan sosial dan komunikasi yang baik cenderung lebih sukses dalam kehidupan sosial, akademis, dan profesional. Mereka lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, membangun jaringan, dan memimpin. Resiliensi ketahanan. Mengapa penting? Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan dan kegagalan. Ini sangat penting untuk menghadapi tantangan hidup dan mencapai tujuan jangka panjang. Implikasi, anak yang resilien cenderung lebih optimis, gigih, dan mampu mengatasi stres. Mereka juga lebih mampu belajar dari kesalahan dan terus berkembang. Meskipun kecerdasan intelektual IQ penting untuk keberhasilan akademis, EQ, ESQ, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, keterampilan sosial dan komunikasi, serta resiliensi adalah fondasi yang lebih penting untuk kesuksesan jangka panjang dan kebahagiaan dalam hidup. Orang tua dan pendidik perlu fokus pada pengembangan semua aspek ini agar anak dapat mencapai potensi penuh mereka. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat membantu melatih kecerdasan emosional EQ anak. Bermain peran role-playing. Deskripsi, ajak anak bermain peran dengan berbagai skenario yang melibatkan emosi, seperti menyelesaikan konflik dengan teman, menghadapi bullying, atau mengungkapkan perasaan kepada orang tua. Manfaat, membantu anak memahami berbagai perspektif, mengembangkan empati, dan belajar cara mengelola emosi dalam situasi yang berbeda. Membaca dan mendiskusikan buku cerita. Deskripsi, pilih buku cerita yang mengandung pesan moral dan emosional. Setelah membaca, diskusikan karakter, perasaan, dan tindakan mereka. Manfaat, membantu anak memahami emosi orang lain, mengembangkan empati, dan belajar cara mengatasi masalah. Mengidentifikasi dan menamai emosi. Deskripsi, gunakan kartu atau gambar yang menunjukkan berbagai ekspresi wajah. Ajak anak untuk mengidentifikasi dan menamai emosi yang mereka lihat. Manfaat, membantu anak mengenali dan memahami berbagai emosi, serta mengembangkan kosakata emosi. Jurnal emosi. Deskripsi, ajak anak untuk menulis jurnal harian tentang perasaan mereka. Dorong mereka untuk menjelaskan apa yang membuat mereka merasa senang, sedih, marah, atau takut. Manfaat, membantu anak mengenali dan memahami emosi mereka sendiri, serta mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi. Permainan papan dan kartu. Deskripsi, pilih permainan yang melibatkan interaksi sosial dan membutuhkan keterampilan seperti berbagi, bekerja sama, dan mengelola emosi. Manfaat, membantu anak belajar cara berinteraksi dengan orang lain,
mengelola emosi dalam situasi kompetitif, dan mengembangkan keterampilan sosial. Kegiatan seni dan kreatif. Deskripsi, ajak anak untuk menggambar, melukis, menulis puisi, atau membuat kerajinan tangan. Dorong mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka melalui karya seni mereka. Manfaat, membantu anak mengekspresikan emosi dengan cara yang kreatif dan positif, serta mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi. Diskusi keluarga. Deskripsi, adakan diskusi keluarga secara rutin untuk membahas perasaan, masalah, dan solusi. Berikan kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk berbicara dan didengarkan. Manfaat, membantu anak belajar cara berkomunikasi secara efektif, mendengarkan orang lain, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Meditasi dan mindfulness. Deskripsi, ajak anak untuk melakukan meditasi atau mindfulness sederhana, seperti fokus pada pernapasan atau mengamati lingkungan sekitar. Manfaat, membantu anak menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan meningkatkan kesadaran diri. Kegiatan sosial dan sukarela. Deskripsi, ajak anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau sukarela, seperti membantu orang yang membutuhkan, membersihkan lingkungan, atau mengunjungi panti jompo. Manfaat, membantu anak mengembangkan empati, kepedulian, dan rasa tanggung jawab sosial. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan ini secara rutin, anak akan belajar mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang sehat dan positif. Ini akan membantu mereka membangun hubungan yang kuat, mengatasi tantangan, dan mencapai kesuksesan dalam hidup.